Tapi mereka tidak melihat itu sebagai sebuah harapan yang realistis. Karena satu, mereka melihat ini belum tentu, masih hanya janji. Kedua, tidak seperti asal mereka bisa mencari nafkah. Ketiga, tidak juga ada landasan hukumnya. Keempat, uangnya belum ada. Jadi mereka melihat omongan ini hanya sebatas retorika. Mbak Rosi, itu di laut yang sama. Pesisirnya cuma beda 1 kilo. Yang kedua, kalau dia bilang tidak ada uang, ini yang jamin negara, Ros. Kan ada uang biaya hidup, biaya tunggu sampai 6-7 bulan bangun rumah, itu dibiayai per orang 1.200.000. Per kakak 1.200.000 untuk rumah. Jadi kalau satu kakak 4 orang, itu dapatnya 6 juta, termasuk uang rumah. Itu dikasih 3 bulan duluan di muka. Berikut begitu mereka geser, kita tentukan mereka, ini tanah kalian di mana? Pilih. Kan ada klaster-klasternya. Pilih langsung sertifikatnya dikasih. Yang berikut, ia mengelola dana ini kan dana BB Batam. Dan itu kemarin di atas itu sudah kita putuskan. Tidak perlu ada keraguan dengan hal itu. Kalau mereka tetap tidak percaya bahwa melihat ini hanya sebatas janji-janji surga, tinggal kita tanya, maunya jaminan untuk kalian percaya apa? Kalau tidak percaya, berarti percaya Tuhan aja sudah kalau begitu. Kalau tidak ada lagi yang bisa kita percaya gitu kan. Tidak ada satu hak mereka pun yang tidak kita bayar. Contoh, mereka punya tanam tumbuh. Mereka punya keramba. Mereka punya perahu. Itu semua dihitung berdasarkan aturan diganti. Kenapa kalau saya urus yang lain nggak seheboh kayak di Rempang? Ada apa di balik ini? apa? Batam dibuat oleh zamannya Pak Harto, Pak Habibie itu kan dalam rangka menyaingi negara sebelah. Singapura. Oke. Dalam proses selanjutnya, ketika ada investasi besar tahun 2004, 2003, nggak jadi. Masyarakat tolak. Saya juga tahu dari mana itu sumber uangnya. 2010 ada investasi besar, begitu juga. Sekarang 2023 juga akan dibuat begitu. Artinya bahwa betul ada persoalan keluarga kita di sana, ada persoalan sosial. Tapi saya tidak hanya melihat dalam aspek itu. Ada persaingan geopolitik, ada tidak menginginkan Indonesia. Ada persoalan geopolitik besar. Nah, kita ini mau diadu domba atau tidak? Itu aja kok. Nah, kalau kita bicara tentang wilayah, tanah di Sulawesi, di Maluku, di Kalimantan, di Jawa mengalami hal yang sama. Tapi kan bisa kita lakukan dengan baik. Kita bicarakan baik-baik semuanya. Sebenarnya ketika misalnya ada negara secara geopolitik ingin mengaco atau memberikan kekacauan supaya Indonesia tidak maju, itu oke lah, itu bagian dari sesuatu yang memang harus diwaspadai. Tetapi kan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengerjakan PR-nya juga. Supaya tidak ada free rider di sini. Tidak ada oportunis baik dari dalam maupun dari luar yang ingin mengambil keuntungan.